Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deborah Berukip dengan NPM 2235165365714. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang materi dengan berjudul Kelompok dan Organisasi. Dengan mata kuliah pengantar sosiologi, Ibu Prof. Dr. Syamsiah Badrudin dengan R11. Definisi kelompok sosial. Apa itu kelompok sosial? Menurut J. Marconis, kelompok sosial adalah dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan identitas dan interaksi satu sama lain. Contohnya, keluarga, pertemanan, kelompok, keagamaan, bisnis, lingkungan, dan organisasi besar. Alasan dibentuk kelompok sosial, menurut J. Marconis, untuk menjaga individualitas mereka, para anggota kelompok sosial mengidentifikasikan atau menentukan diri mereka sebagai kami, menjadi bagian dari kelompok orang-orang di seluruh negara dengan status yang sama, seperti wanita pemilik rumah tentara, jutaan, lulusan perguruan tinggi, dan Katolik Roma, tidak grup tetapi kategori, meskipun mereka tahu bahwa orang lain juga melakukan hal yang sama. Jenis kelompok sosial. Jamal McConis membagikan kelompok sosial menjadi dua, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Menurut Charles Horton Cole, kelompok primer adalah kelompok sosial kecil di mana anggotanya berbagi hubungan pribadi dan bersifat abadi. Hubungan kelompok ini saling menunjukkan kepedulian yang nyatu sama lainnya. Ditambahkan, Cotley, perpaduan simpati dan identifikasi bersama terwujud dalam satu kata, yakni kita, atau seperti mata air kehidupan. Contohnya, keluarga, rukun, keluarga, dan pertemanan. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok sosial besar dan impersonal, di mana anggotanya mengajar tujuan atau kegiatan tertentu. Hubungan kelompok ini memiliki ikatan yang lemah dan sedikit pengetahuan satu sama lain. Kelompok dalam dan luar. Kelompok dalam in-group adalah kelompok sosial di mana anggotanya merasa terhormati dan kesetiaan. Konsep in-group diperkenalkan oleh William Graham Summer tahun 1940. Kelompok dalam dijumpai persahabatan, kerjasama, keteraturan, dan kedamaian. Contohnya keluarga dan profesi pekerjaan. Sedangkan outgroup adalah kelompok sosial di mana anggotanya merasa bersaing atau oposisi. Samar menggambarkan bahwa hubungan kelompok dalam dan kelompok luar kecenderungan terjadi permusuhan, peperangan, dan perampokan. Perbedaan ini tidak dapat dihindari karena pada dasarnya manusia memiliki sifat, tujuan, dan kepribadian yang berbeda satu sama lain. Contoh, orang Yahudi mengidentifikasikan mereka sebagai bangsa terpilih, dan Amerika Serikat mengokohkan dirinya sebagai negara superpower atau bangsa Yunani dan Romawi menganggap semua orang biadab. Berikutnya, kelompok acuan atau reference group. Menurut Robert Carmarthen, kelompok sosial bagi seseorang yang menjadi acuan bagi seseorang yang bukan anggota kelompok untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Disebut kelompok acuan berarti bahwa orang-orang menjadikan suatu kelompok tertentu sebagai acuan dalam bertindak dan berperilaku. Walaupun secara fisik maupun resmi tidak tercatat sebagai anggota kelompok, contohnya seseorang yang tidak diterima menjadi anggota TNI, padahal itu merupakan cita-citanya. Kemudian, dia bertingkah laku layaknya seorang anggota TNI. Hal itu menunjukkan bahwa TNI adalah reference group dari orang tersebut atau contoh lain. Seorang anggota DPR
yang juga seorang anggota partai politik, walaupun dia menjadi anggota DPR, tetapi jiwa dan pikirannya lebih mengacu pada partainya. Merton menekankan dalam berperilaku dan bersikap seseorang dapat menunjukkan pengaruh pada kelompok luar atau outgroup pada aturan dan nilai kelompok lain. Hal tersebut menunjukkan orang tersebut tidak mengikuti aturan kelompok dalamnya sendiri. Berikutnya adalah organisasi formal. Di sini, organisasi formal adalah kelompok sosial sekunder yang diorganisasikan untuk mencapai tujuannya secara efisien. Nasionalis membagi organisasi formal menjadi 3 tipe organisasi, yakni organisasi utilitarian, organisasi yang membayar orang untuk usaha mereka. Contohnya, bisnis dan lembaga pemerintahan, organisasi normatif. Orang bergabung dengan organisasi ini bukan untuk pendapatan, melainkan untuk mengejar tujuan yang secara moral berharga. Contohnya, organisasi sukarela dan organisasi koesif. Orang dipaksa untuk bergabung dengan organisasi ini sebagai bentuk hukuman atau penjara, atau pengobatan dengan organisasi ini sebagai rehabilitasi. Contohnya, rumah sakit dan penjara. Semua organisasi formal berjalan dipengaruhi oleh lingkungan organisasi, meliputi teknologi, tren politik, dan ekonomi, masalah yang sedang berlangsung, dan organisasi lainnya. Berikutnya, tipe kekuasaan. Max Weber kemudian mengidentifikasikan 3 sumber kekuasaan: tradisional, rasional, legal, dan karismatik yang ada dan menyatu di dalam masyarakat. Kekuasaan tradisional. Kekuasaan tradisional yang didasarkan pada kebiasaan merupakan ciri kelompok kesukuan dalam masyarakat semacam ini. Kebiasaan menentukan hubungan-hubungan dasar. Kelahiran dalam suatu keluarga tertentu, misalnya menjadikan seorang kepala, raja atau ratu. Menurut James M. Henslin, dalam masyarakat pasca industri, misalnya para orang tua menggunakan berwenang atas anak mereka karena selama ini orang tua memiliki kekuasaan seperti itu. Dari generasi terdahulu, kita mewarisi ide bahwa para orang tua harus mendisiplinkan anak-anak mereka serta mengajarkan agama dan moralitas kepada anak-anaknya. Berikutnya adalah tipe kekuasaan. Kekuasaan rasional legal. Kekuasaan rasional legal tidaklah disarankan pada kebiasaan, melainkan pada peraturan tertulis. Rasional berarti masuk akal, dan legal berarti merupakan bagian dari hukum, seperti suatu kontrak antara 2 orang individu. Karena birokrasi didasarkan pada peraturan tertulis. Kekuasaan rasional legal terkadang disebut dikroratis. Kekuasaan rasional legal berasal dari posisi yang diduduki seseorang, bukan dari yang menduduki posisi. Menurut Heslin, dalam sistem demokrasi, kekuasaan presiden berasal dari jabatan yang terinci dalam konstitusi, bukan dari kebiasaan atau ciri pribadi individu. Dalam kekuasaan rasional legal, setiap orang, tidak peduli setinggi apapun jabatannya, tunduk pada peraturan organisasi tertulis. Berikutnya adalah tipe kekuasaan. Kekuasaan karismatis adalah karisma berasal dari kata Yunani yang berarti hadiah yang diberikan secara bebas dan anggun. Menurut Lipset tahun 1993, sebagaimana yang dikutip Henslin, seorang individu karismatis ialah seorang yang menarik bagi orang lain karena mereka percaya bahwa orang tersebut telah tersentuh oleh Tuhan atau telah dianugerahi kemampuan luar biasa
dan alam. Luar biasa oleh alam. Karena kekuasaan mereka didasarkan pada kemampuan pribadi mereka dalam menarik pengikut. Para pemimpin karismatis merupakan ancaman bagi sistem politik yang baik. Mereka memimpin pengikut mereka berdasarkan kehendak pribadi, bukan berdasarkan jalur tradisi atau peraturan hukum sejarah. Dengan itu, lanjut Heslin, mereka dapat mengilhami pengikut mereka untuk mengabaikan atau bahkan menumbangkan pejabat tradisional atau rasional legal. Demikianlah presentasi saya. Bila ada salah kata dan ucapan, mohon maaf. Terima kasih.